Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau nun ada tasydidnya, bacaannya ditahan agak lamaan, namanya gunnah. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, masih kaku. Insya Allah lama-lama mah tua juga. Insya Allah lama-lama kita lancar. Karena apa? Karena tasyahud akhir Fatihah itu bagian daripada rukun sholat yang bacaannya harus rapi, huruf-hurufnya harus pasti, tasydidnya juga nggak boleh ada yang ketinggalan. Satu aja ketinggalan tasydid daripada surat Fatihah, maka Fatihahnya tidak sah di dalam sholat. Maka Fatihah tidak sah, sholatnya pun otomatis tidak bisa. Maka bacaan Fatihah pelan-pelan kita rapikan, belajar bareng-bareng. Sama saya juga masih banyak kekurangan dan saya juga bukan ahli qiraat juga. Tapi insya Allah kalau kita biasa dibaca, belajar bareng-bareng, kita perhatikan satu demi satu, insya Allah lama-lama kita bisa lancar dan paham. Insya Allah. Saya ulang dulu pembahasan yang tadi disampaikan Pak Haji Sobari. Yang pertama, insya Allah di Pondok Pesantren Nurul Iman di kediaman saya akan mengadakan peringatan sekolah Mi'raj. Insya Allah akan dihadiri oleh guru yang dari Ubud, Abah Kiai Haji Abdul Aziz Muslim atau Abah Ucim. Iya, acaranya insya Allah tanggal 24 Januari dan saya
saya juga mengundang para jamaah Masjid Al-Hijrah, baik kaum bapak maupun kaum ibu, insya Allah di tanggal 21 bulan ini, bulan November, insya Allah akan mengadakan zikir sholawat, yaitu mungkin setiap 1 bulan sekali, tapi tempatnya bergilir di berbagai desa. Ada di Sukasari, ada di Yitung, ada di Sepatan. Jadi tim sholawatnya ini banyak anggotanya. Jadi saya kebagian di bulan ini. Alhamdulillah ini udah berjalan buatnya di Periuk di tahun ketiga. Jadi saya masuk anggotanya agak lama. Jadi acara zikir sholawat itu perintah dari menantu Abah Uci, yaitu Kang Jaki yang kita. Untuk apa? Satu, untuk menjalin tali silaturahmi antara para ustaz, para guru dan masyarakat. Itu yang pertama, tujuannya untuk bersilaturahmi. Tujuan yang kedua, kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tidak ada kesibukan, maka diantos kehadirannya di tanggal 21 November Jumat malam Sabtu pada Isya. Ibu-ibu mangga mubade hadir, buta aya kesibukan mangga. Pami aya dahareun atuh didahar, aya ibu atuh diimum. Pami teu aya ya puasa udah kabarna. Paham teu nya? Paham lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua panjang umur sehat walafiat, bisa bersilaturahmi pada waktunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah, kang mapari nikmat agung ya Allah ing dalam dunia, tur kang mapari nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat barakat. Alhamdulillahirabbil alamin, utawi jenis puji lillahi ku tetep kadue Allah Rabbil alamin kang mangeranan alam kabeh. Wa bihi lan ing Allah nasta'inu iku jaluk pitulung kabeh ala umuri dunia wa din, ing atase pirang-pirang perkara dunia, wa din lan pirang-pirang perkara agama, lan pirang-pirang perkara agama. Para jamaah kaum bapak, para jamaah kaum ibu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan macam ragam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, nikmat Islam, diiringi nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat melaksanakan salah satu tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi wasilah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada paduka alam habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah kaum bapak, kaum ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan adanya inayah, hidayah, taufik serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita
dikersakan, diirodatkan oleh Allah berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi garis silaturahmi yang membawa kita dipanjangkan umur, diberkahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, amin. Para jamaah rahimakumullah, amin. Tak boleh disuruh saya. Pada satu ketika baginda Rasul berkumpul dengan para sahabat. Di antaranya sahabat yang hadir adalah menantu daripada baginda Rasul yang tampan rupawan. Siapa beliau? Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Ali gagah tampan, Sayyidina Utsman pun tak kalah tampan dari Sayyidina Ali, sehingga mendapatkan gelar Sayyidina Utsman Nuraini karena saking gantengnya. Nah, begitu kumpul baginda Rasul dengan para sahabat, baginda Rasul menceritakan sifatan-sifatan neraka. Sayyidina Utsman khusyuk mendengarkan. Setelah baginda Rasul menceritakan sifatan neraka, baginda Rasul menceritakan sifatan kiamat, bahwa neraka begini, bahwa kiamat begini. Sayyidina Utsman khusyuk mendengarkan. Setelah itu baginda Rasul menjelaskan, menceritakan sifatan alam kubur. Setelah alam kubur diceritakan oleh baginda Rasul, Sayyidina Utsman nangis sekencang-kencangnya. Bahasa Sunda nama curi kencang dan apa bahasa Indonesia? Ditanya Sayyidina Utsman oleh sahabat yang lain, wahai Sayyidina Utsman, kenapa saat baginda Rasul menceritakan neraka kamu diam saja? Baginda Rasul menceritakan kiamat kamu biasa saja. Tapi baginda Rasul menceritakan alam kubur kamu nangis sekencang-kencangnya. Ada apa wahai Sayyidina Utsman? Dijawab oleh Sayyidina Utsman, wahai para sahabatku, kalau kita bercerita tentang neraka, di dalam neraka rame-rame menceritakan kejadian kiamat bareng-bareng, menceritakan sirat, mizan, hisab, padang mahsyar, kita bareng-bareng. Tapi di saat baginda Rasul, kata Sayyidina Utsman, menceritakan tentang alam kubur, sadarlah kalian semua, di dalam kubur kita sendirian. Itu yang membuat saya menangis, terseduh-seduh gitu ya, cerikinyaan gitu. Apa hasil Indonesia? Ketemu sama saya. Nah, kenapa? Karena di alam kubur kita sendirian. Kalau di neraka banyak teman, mungkin ada siapa di neraka. Nah, kalau saya masuk ke neraka dikarenakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak sendiri. Terjadi kiamat yang sangat dahsyat, saya tidak sendiri. Di padang mahsyar yang panas luar biasa, saya tidak sendiri. Di mizan, di sirat, di hisab, saya tidak sendiri, bareng-bareng dengan umat manusia. Tapi di saat saya dimasukkan ke dalam kubur, saya sendirian. Itu yang membuat saya menangis. Sadarlah kalian wahai para sahabat,
saudaraku, maka daripada itu kita persiapkan amal sebanyak-banyaknya, amal soleh, amal ibadah untuk menemani kita di alam kubur yang kita dikubur itu sendirian. Nah, kita sekarang lagi bikin temen nih buat temenin kita di dalam kubur. Ada yang bikin amal solehnya pakai bawain makanan. Ada yang bikin amal solehnya pakai bawain sedekah minuman. Mudah-mudahan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum menjadi tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang memberikan sedekahnya diberikan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Utsman, bukan hanya sendirian kita dimasukkan ke dalam kubur. Perlu kalian ketahui juga, wahai para sahabatku, kata Sayyidina Utsman, baginda Rasul telah menceritakan alam kubur, dan ternyata alam kubur itu dikunci saat kita dimasukkan ke dalam kubur, dibuka nanti kiamat. Obalnya, belilah obal jasa. Lama banget berarti kita di alam kubur, lama banget. Mulai dikubur, mulai disitulah Israfil mengunci alam kubur. Malaikat Israfil yang kunci, malaikat Israfil yang kunci. Ntar dibukanya kiamat. Pakai apa? Pakai sangkakala. Tiupan pertama, tiupan kedua, tiupan ketiga, barulah dibangkitkan kembali di alam kubur. Berarti kita butuh bekal yang banyak, butuh persiapan yang banyak, karena di alam kubur bukan waktu yang sebentar. Alam kubur itu di alam dunia paling akhir, di alam akhirat paling awal. Berarti stasiun pemindahan alam, pindah dari alam dunia ke alam akhirat, melewati alam kubur, dan sampainya nanti saat kiamat. Berarti kita harus bawa bekal yang banyak, persiapan yang banyak, persiapannya dari sekarang. Kalau kita pergi dari Tangerang ke Bandung, butuh bekal enggak? Butuh ongkos enggak? Butuh. Itu baru Tangerang Bandung, lintas kota. Ini mah lintas alam, dari alam dunia ke alam akhirat, melewati alam barzakh. Nah, orang-orang yang meninggal telah lama, yang telah mendahului kita, sama, belum nyampe ke surga, belum nyampe ke neraka, masih standby di alam kubur. Sedangkan di alam kubur sudah tidak bisa lagi beramal kecuali yang 3. 1, sedekah jariyah yang dulu pernah kita jariyakan saat kita masih hidup. 2, ilmu yang bermanfaat dulu yang telah kita amalkan saat kita masih hidup. 3, yang bisa sampai ke alam kubur, anak yang solih solihah yang mendoakan kedua orang tua. Itu doang tuh yang bisa diharapkan selama ahli kubur. Nah, maka dari sekarang kita perbanyak ibadah untuk mencari teman yang akan menemani kita di alam kubur. Jadi alam kubur itu dikunci oleh malaikat Israfil, dibuka nanti setelah kiamat. Nah, dan di alam kubur itu adalah tempat yang sangat gelap. Selain kita sendirian, alam
kubur itu gelap, baitun julmatun, tempat yang sangat gelap. Jangankan di alam kubur, di rumah mati lampu, poeknya gelap, mau ngapain juga susah. Lampu mati gelap, mobil mati mogok, hati mati gelap juga. Nah, maka diterangkan oleh baginda Rasul, alam kubur adalah baitun julmatun, tempat yang gelap. Untuk menerangi alam kubur ada 4 cara. Yang pertama, laksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, bersedekah jariyah. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, berzikir. Itulah 4 perkara yang bisa menerangi alam kubur. Makanya sholat yang 5 waktu, biar berat, biar capek, jangan ditinggalkan. 1, itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, itu bisa menerangi alam kubur. Dan alam kubur satu alam yang pasti yang akan dilewati. Nah, orang kaya nggak mati kali, banyak bukti. Tetangga kita orang kaya banyak yang mati. Pejabat bangga kali, banyak bukti. Pejabat juga banyak yang mati. Orang yang pintar nggak mati kali, banyak bukti. Yang pintar juga mati. Orang miskin kali yang nggak mati mah. Sama ternyata orang miskin juga mati. Berarti mati itu bukan suatu kewajiban. Mati itu adalah suatu hak, kepastian. Kalau kewajiban bisa ditinggalin. Kita dikasih kewajiban oleh Allah melaksanakan sholat. Kewajiban mah bisa ditinggalin. Kita pernah nggak sholat?